Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Takdir, Riwayat Pangeran Diponegoro dari tahun 1785 sampai 1855. Karangan Peter Carey. Video ini diawali Orde Baru tanda kutip Daendels. Awal runtuhnya Tanah Jawa adalah ramalan yang disampaikan kepada Diponegoro di Parangkusumo. Secara khusus, ia diberitahu hal itu akan mulai terjadi hanya dalam tempo 3 tahun ke depan. Ini seolah-olah merupakan sebuah petunjuk, karena pada 5 Januari tahun 1808, Marskal Herman Willem Daendels tiba di Batavia untuk memangku jabatan sebagai Gubernur Jenderal. Sebagai ahli hukum, seorang revolusioner, politisi, dan serdadu profesional, Daendels benar-benar merupakan produk baru Eropa yang ditempa oleh revolusi Prancis. Ia pernah ikut dalam revolusi patriotik melawan Stadtholder Willem kelima tahun 1786 sampai tahun 1787, dan sebagai komandan Legiun Batavia tahun 1793. Tentaranya juga bertempur di pihak Angkatan Darat Republik Prancis untuk menaklukkan Belanda Desember tahun 1794 sampai Januari 1795. Sebagai ketua partai unitaris yang pro-Prancis, ia kemudian membangun reputasi diri sebagai seorang yang berkarakter, kepala batu, sentimental, dan nekat, tanda kutip. Bak ditakdirkan untuk membuat jejak abadi dalam sejarah Jawa. Daendels adalah pribadi yang cermat, berkemauan keras, dan gemar menggunakan kekuatan senjata untuk mencapai tujuan-tujuannya. Kita lihat dulu catatan foto Herman Willem Daendels. Lahir tahun 1762, meninggal 1818. Lukisan potret Raden Saleh yang dibuat pada tahun 1838 setelah Daendels meninggal dunia. Tangan kiri Daendels tampak menunjuk pada peta jalan Raya Pos atau Posweg di Gunung Megamendung, Jawa Barat. Jalan Raya Pos yang membentang dari Anyer di dekat Selat Sunda hingga ke Panarukan di ujung timur Jawa, dibangun pada masa pemerintahannya. Kita lanjutkan. Karakter diri seperti inilah yang mengantarkan Daendels kepada Napoleon, yang kemudian menugaskan satu-satunya marsekal non-Prancis ini untuk mengamankan Jawa sebagai basis militer Prancis di Lautan Hindia untuk melawan Inggris. Setelah beruntung dapat lolos dari blokade ketat Angkatan Laut Inggris di Eropa, Daendels akhirnya tiba di Jawa dan mendapatkan pulau ini nyaris tanpa pertahanan. Sekalipun tugas utamanya adalah mengurus soal-soal militer, Daendels di Jawa rupanya juga tertarik melebarkan sayap kewenangannya dengan mereformasi administrasi pemerintahan VOC yang korup. Menyusul kebangkrutannya pada tahun 1799, VOC ketika itu
pengelolaannya telah diambil alih dan berada langsung di bawah kendali pemerintah pusat Belanda. Piagam kolonial yang baru tahun 1803 telah merencanakan perubahan-perubahan luas dalam sistem pemerintahan di Hindia Belanda. Daendels membawa serta ke tempat tugasnya yang baru ini semua ketegasan dan sikap tak kenal ampun yang sudah menjadi cap pribadinya dalam karir militer dan politik di Eropa. Dalam 3 tahun masa pemerintahannya, dari tahun 1808 sampai 1811, ia meletakkan dasar-dasar bagi negara kolonial modern di Indonesia. Salah satu pertimbangan strategis sang gubernur jenderal dalam merancang pertahanan Jawa adalah posisi dari istana-istana Jawa yang selama ini mandiri. Kekuatan dan pengaruh keraton dianggap dapat menjadi pesaing potensial pemerintahan Eropa dan bisa menjadi sekutu berwajah ganda yang pantas diragukan loyalitasnya dalam menghadapi serangan musuh. Keraton Yogyakarta adalah ancaman terbesar yang harus diwaspadai, sebab sumber daya militer dan cadangan keuangannya yang kuat sungguh sangat membahayakan. Daendels sadar betul akan hal ini. Bahkan menurut pejabat VOC Nicolaus Engelhardt tahun 1761 sampai 1831, sebelum meninggalkan Belanda, Marsekal sudah memiliki prasangka sendiri terhadap Sultan. Ia ingin membuat Raja Jawa itu merasakan superioritasnya dengan menggebuknya pada kesempatan pertama. Sekalipun pandangan Engelhardt perlu kita sikapi dengan hati-hati, mengingat posisinya sebagai lawan dan pengkritik yang pahit atas kebijakan-kebijakan sang Marsekal, namun jelas bahwa Daendels berhasrat sekali untuk meletakkan hubungan antara Batavia dan keraton-keraton di atas landasan baru. Hanya dalam tempo 1 bulan lebih setelah menjabat gubernur jenderal, tanggal 14 Januari 1808, ia sudah memberitahu Engelhardt tentang keinginannya untuk mendapatkan informasi yang terperinci tentang kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian selatan. Ia juga mengatakan kepada Engelhardt bahwa sebentar lagi jabatan gubernur pantai timur Laut Jawa akan dihapus. Daendels ingin berhubungan langsung dengan para pejabat Belanda atau residen yang bertugas di wilayah keraton-keraton Jawa tersebut tanpa harus melalui Semarang. Pada tanggal 25 Februari, Daendels memberi pengarahan kepada para residennya perihal sikap baru pemerintah terhadap keraton. Dalam pasal 5 digarisbawahi betapa pentingnya bagi Daendels kehormatan dan prestise pemerintahan baru Perancis Belanda yang ia pimpin. Mereka, para residen, harus menegaskan kehadiran mereka sendiri tanpa tedeng aling-aling untuk memberi kesan kepada raja-raja betapa megah dan perkasanya pemerintahan kerajaan Belanda sekarang ini di bawah perlindungan Napoleon Agung dan menginspirasi mereka dengan rasa gentar dan hormat. Sebelum rencana-rencana ini diimplementasikan, baik Engelhardt maupun residen Yogyakarta, Matis Waterloo tahun 1769
sampai 1812, menjabat tahun 1803 sampai 1808, menanggapi permintaan Daendels akan informasi-informasi seputar keraton dengan mengajukan sebuah usulan kebijakan aneksasi atau pencaplokan wilayah-wilayah baru secara tegas. Sampai di sini dulu sahabat. Video selanjutnya adalah rencana aneksasi di Jawa Tengah dan Timur oleh Daendels. Jangan lupa di-subscribe. Terima kasih.